Hai, halo. Saya Bribtu Kenny di channel Kenny Kiru 12. Kali ini saya akan membahas tentang bahayanya membuka lahan dengan cara membakar. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share video ini jika bermanfaat dan dapat kalian pahami. Mari kita mulai pembahasan kali ini. Jika kita masuk ke musim kemarau, biasanya permasalahan yang kita hadapi adalah kebakaran lahan. Kebakaran lahan dapat terjadi, penyebabnya menjadi dua faktor utama. Yang pertama faktor alam, yang kedua faktor manusia. Mari kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam dapat disebabkan oleh sambaran petir, aktivitas vulkanis, ground fire, dan kemarau yang berkepanjangan yang mengakibatkan panas di dalam tanah dan menimbulkan api di permukaan tanah. Faktor alam ini tidak dapat kita prediksi. Jika faktor alam ini terjadi, maka penanganan yang kita lakukan harus cepat memadamkan api agar tidak terjadi penyebaran kebakaran yang ditimbulkan. Faktor yang kedua ini disengaja oleh manusia untuk membuka lahan, membuka perkebunan untuk kepentingan mereka pribadi. Membuka lahan dengan cara membakar mungkin bagi sebagian manusia terlihat seperti efektif, cepat, dan murah. Maka mereka melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk membuka perkebunan dan pertanian. Tapi dengan cara membakar lahan untuk membuka perkebunan atau membuka pertanian, itu dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh buruk bagi diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita, seperti kesehatan, pencemaran udara, faktor ekonomi, faktor ekosistem di alam itu sendiri, dan faktor pendidikan yang terganggu, aktivitas belajar dan mengajar akibat asap yang tebal. Akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan karena faktor alam dan faktor manusia itu sangat-sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Apalagi faktor yang disebabkan oleh manusia. Sebagai contoh, pada tahun 2015 di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya terjadi darurat asap yang menyebabkan 40 juta jiwa terpapar karena asap, 500.000 jiwa terinfeksi saluran pernafasan akut. Dan pada tahun 2015, lahan yang terbakar menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 2,6 hektar hutan yang terbakar dengan 120.000 titik api sejak Juni hingga Oktober 2015 di seluruh Indonesia. Sedangkan pada tahun 2019, berdasarkan data per 16 September 2019, luas hutan dan lahan yang terbakar sebesar 328.724 hektar dengan titik api 2.583 titik api yang menyebabkan di beberapa wilayah di Indonesia mengalami kualitas udara yang buruk dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang tinggal di sana. Daerah yang terdampak pada tahun 2019, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Jambi. Pada tahun 2019, di daerah tersebut semua faktor berpengaruh. Faktor ekonomi sangat berpengaruh dan menurun, faktor kesehatan apalagi faktor kesehatan itu sangat berpengaruh akibat asap. Faktor pendidikan, anak-anak sekolah tidak dapat melakukan belajar dan mengajar di sekolah masing-masing karena
faktor udara yang memburuk dan dapat membahayakan siswa-siswa tersebut. Jadi, sekolah banyak diliburkan. Akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2019, negara mengalami kerugian sebesar 72,95 triliun rupiah. Pemerintah sudah melakukan berbagai macam cara untuk memadamkan api pada saat itu. Dengan cara menggerakkan 44 helikopter dengan rincian 34 helikopter waterbombing dan 10 helikopter untuk patroli. Selain itu juga, pemerintah juga menggunakan air sebesar 270 juta liter air untuk memadamkan api pada tahun 2019 dan menggunakan 160.000 kg garam untuk membuat hujan buatan pada saat itu. Selain lewat jalur udara untuk memadamkan api, instansi-instansi di Indonesia bahu-membahu untuk membantu memadamkan api, seperti TNI dan Polri, Manggala Agni, BPBD yang terjun langsung ke lapangan dan menginap langsung di lapangan, menginap di dalam hutan, menginap di lahan yang terbakar, dan menghirup asap yang disebabkan oleh kebakaran tersebut. Personil yang diterjunkan pada tahun 2019 sebesar 9.072 personil. Segala inovasi yang dilakukan untuk melakukan pemadaman api melalui jalur darat, mulai dari memodifikasi kendaraan dinas, memodifikasi kendaraan pribadi, mengangkut mesin air, berjalan berkilo-kilo, membuat sekat kanal, mengawasi masyarakat dan mensosialisasikan masyarakat, dan mengawasi setiap titik api yang timbul dari satelit, agar kita tahu apakah titik api itu menurun atau naik. Jadi, kita dapat melakukan penanganan-penanganan yang lebih cepat dan tepat pada saat itu. Tindakan-tindakan tegas yang diambil pemerintah dalam memberantas mafia-mafia yang melakukan pembakaran lahan dengan sengaja atau perusahaan-perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar. Pemerintah mencabut izin perusahaan tersebut dan memberikan denda melalui sidang perdata. Dan pemerintah juga mempidanakan pelaku-pelaku usaha yang dengan sengaja melakukan atau membuka lahan dengan cara membakar. Polri sendiri pada tahun 2019 menetapkan sebanyak 249 tersangka, 6 diantaranya pelaku korporasi dari Sumatera dan Kalimantan. TNI dan Polri akan bahu-membahu untuk meringankan tugas pemerintah. Kami siap menjalankan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak ada yang nakal lagi, tidak ada yang membuka lahan dengan cara membakar. Sebenarnya membuka lahan dengan cara membakar itu diperbolehkan tidak sih? Menurut Undang-Undang PPLH Pasal 69 ayat 1 huruf H, membuka lahan diperbolehkan dengan catatan membakar lahan dengan skala kecil. Contoh, jika kalian ingin membuka lahan sebesar 1 hektar, seluas 1 hektar, kalian harus membakarnya dengan cara bertahap dan kalian harus menjaga api tersebut agar tidak meluas dan tidak merugikan kalian sendiri dan tidak merugikan masyarakat banyak. Api yang harus kalian jaga untuk membakar lahan yang akan kalian buka minimal 1-2 meter dan ketinggian api itu tidak boleh tinggi dan tidak boleh besar, karena
Jika api besar, walaupun radius bakar kalian 1 meter akan terdeteksi di satelit dan kami akan segera melacak keberadaan api tersebut, dan tindakan-tindakan yang kami lakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Alangkah baiknya jika kalian ingin membuka lahan dengan cara menebang pohon, membersihkan semak-semak, ataupun dengan menggunakan alat berat. Walaupun mungkin dananya akan lebih besar dibanding dengan cara membakar, tidak apa. Kalaupun memang dananya belum siap, kalian harus menabung dulu. Tidak sebanding apa yang kalian keluarkan untuk membuka lahan dengan cara menebang ataupun memakai alat berat dibanding kalian harus dipenjara selama 10 tahun dan membayar denda yang 10 miliar. Stop membakar lahan, ayo jaga lingkungan kita, cintai lingkungan kita, agar kita dapat hidup nyaman, agar udara tidak tercemar akibat pembakaran hutan dan lahan. Demikian video yang saya buat. Apabila bermanfaat dan dapat kalian mengerti, subscribe, like, komen, dan share video ini agar bermanfaat dan banyak masyarakat yang lebih tahu tentang larangan membakar lahan dengan disengaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.